Oke, halo John. Balik lagi di Kamar Arta di sini, official ini ya. Namanya jadi Kamar Arta gitu kan. Nah, kita balik lagi untuk bahas tentang India. Emang banyak kali nih ya di India nih yang bakal harus bisa dibahas sih. Saking banyaknya emang unik banget di India nih. Kalau misalnya teman-teman ke India pasti lihat banyak yang unik lah di sini. Nah, untuk sekedar informasi aja hari ini aku kebetulan pakai jaket karena sudah mulai masa transisi ya dari musim panas menuju musim dingin. Udah mulai kelihatan agak hawa-hawa dinginnya. Padahal kemarin tuh bulan bulan apa? Bulan Juli lah ya. Bulan Juli sampai bulan lalu kemarin itu cuacanya lumayan panas itu ya. Lumayan sampai membakar habis itu kan. Nah, kita nggak usah pakai lama lagi John. Jadi lagi ngurang-ngurangin keluar rumah dulu ya, keluar kamar karena memang akhir-akhir ini lagi lumayan sibuk dari beberapa project. Dan kali ini kita hanya akan fokus di indoor ruangan dulu aja. Nah, kita langsung aja John buat ambil scan-nya gitu. Jadi kali ini yang kita akan bahas adalah tentang Indian street tattoo artist atau para seniman tato yang ada di jalanan India. Ini cukup kontroversial banget dan juga banyak dibahas oleh para youtuber yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri juga gitu. Banyak banget kayak misal ada di sini nih, ada ini, pokoknya banyak lah ya kan, banyak banget intinya. Jadi kita mulai lihat bagaimana proses pembuatan tato yang ada di India, yang ada di jalanan India maksudnya, dan harganya berapa. Dan beware aja teman-teman, jangan sampai melakukan hal ini di India. Kenapa? Nanti kita akan bahas di video ini. Oke, langsung aja ciao. Oke, aku jadi pakai kata street tattoo Indian, itu kata kunci yang aku pakai di dalam mesin pencarian YouTube dan keluarnya adalah ini. Kalau kita bisa lihat, ini ada orang Indonesia juga yang ngebahas juga nih. Aku lupa nih namanya siapa nih orang nih. Jamet tato India cuma 29.000 perak. 29.000 perak itu sekitar 140 rupiah ya, atau 150 rupiah lah, itu 29.000 perak. Ada juga, ada channelnya Mas Ilmi juga. Ada channelnya Mas Ilmi yang dia bahas tentang tato di India juga, di tato pinggiran jalan India. Bonus HIV John. Bonus HIV. Jadi gini teman-teman, sekedar informasi aja, harusnya tato itu sebenarnya harus steril ya. Jadi alat-alat yang dipakai buat nato itu harus steril. Bahkan ketika misal ada klien yang dia itu pengen nato badannya kepada si artis tato itu, jarum untuk natonya itu harus dibuka di depan mata klien itu. Maksudnya dari plastiknya itu harus dibuka. Jadi untuk memastikan bahwa itu tuh jarum steril gitu. Nah, kita coba lihat langsung aja bagaimana proses pembuatan tato yang ada di jalanan India gitu kan. Bayangin aja coy, 29.000 perak gitu kan, 150 rupiah itu tato bagaimana gitu, kita nggak tahu. Coba kita cek. Ini judulnya Funny Street Tattoo Artist Mumbai, India. Jadi ini ada di Mumbai. Mumbai itu salah satu kota terbesar di India ya. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke India dan datang ke Mumbai, Mumbai ini banyak skyscraper atau apa skyscraper bahasa Indonesianya? Skyscraper itu gedung pencakar langit ya. Jadi banyak gedung pencakar langit yang ada di Mumbai. Jadi ini kota gede ya kan. Gak kayak Aligarh. Ini kan Aligarh nih kota kecil lah. Jadi jangan expect banyak di Aligarh. 100 rupiah tato. Ini bahkan lebih murah daripada 29.000 rupiah tadi ya. Jadi 100 rupiah itu sekitar 20.000. Tadi ada punya si orang Indonesia tadi di sini nih. Itu 29.000 atau sekitar 150 rupiah. Ini cuma 100 rupiah doang gitu kan. Kita coba cek. Jaipur, Rajasthan. Bahkan loh, tadi tulisannya Mumbai kok di sini Jaipur. Harusnya beda sih. Cheap tattoo gun ink needle. Jadi ini adalah jarum suntiknya, jarum untuk natonya itu dia ada di sini nih. Ini diplastikin. Ini kelihatan kali plastiknya kotor sebenarnya. Enggak, kurang higienis banget. Dari aku lihat 8 detik pertama aja udah lumayan gak bisa berkata-kata lah. Pokoknya gitu. Ini adalah tintanya, tinta yang warna hitam ini. Ini tinta apa? Tinta printer atau tinta tato sih sebenarnya. Ini teman-teman tahu nggak yang tinta tato tuh seharusnya bentuknya kayak apa sih? Bungkusnya gitu. Ini kelihatannya malah kayak tinta printer gitu loh. Coconut oil, minyak kelapa. Ini minyak kelapa beneran dipakai ya di tato ya. Coba teman-teman yang tahu coba tulis di komentar ya.
Ini aku nggak tahu apakah minyak kelapa itu benar-benar dipakai di proses pembuatan tato. Oh, ini adalah tinta merahnya. Ini kayaknya minyak kelapanya deh. Ya bener, minyak kelapanya diolesin dulu. Buset, pakai tangan bay, nggak pakai sarung. Jadi teman-teman kalau misalnya belum tahu proses pembuatan tato itu salah satunya adalah harus steril kan. Tadi aku udah bilang di awal bahwa harus steril kalau mau bikin tato. Nah, tangan si pembuat tatonya itu harus biasanya dilapisi sarung tangan yang dari karet itu. Sarung tangan bedah kayak dokter gitu kan. Ini freestyle. Freestyle. Kacau kali, Pak. Kacau kali freestyle ini. Gak pakai sarung tangan, langsung aja dioles pakai jempol begini. Jadi kayak ini minyak kayu putih gitu. Nah, diukurnya begini nih sama dia. Kok udah tiba-tiba mulai gambar. Oke, kita cek langsung aja. Ini mesin tatonya. Ini mesin bikin tatonya, ini mesin gambarnya. Ini beneran kocak kali. Sebenarnya harusnya mesin apa yang buat bikin tato ya. Mesin buat bikin tatonya tuh harusnya kayak gini nih. Ya kan? Jadi higienis gitu kalau dilihat. Tapi ini kayaknya rakitan sendiri deh, ada dinamonya di dalam dan dia itu bentar. Ya dia tuh gerak tuh. Dia muter gerak dan kayak nusuk-nusukin jarumnya gitu kayaknya deh. Daranis Tattoo Parlor. Ada lalernya, ada lalatnya. Wajib kayak di India tuh pakai lalat. Ya ampun. Tapi ini curhat aja ya teman-teman. Kalau di daerah Aligarh ini agak susah kalau misalnya kita cari tempat yang nggak ada lalernya, nggak ada lalatnya itu pasti susah, pasti ada aja lalatnya, nggak tahu kenapa. Dan di sisi lain ini juga gila, freestyle lagi. Yang pertama tadi freestyle-nya itu nggak pakai sarung tangan, ya udah ngelapin coconut oilnya. Itu nggak tahu coconut oil itu fungsinya sebagai anestesi atau sebagai fungsinya kayak apa, alkohol gitu kan biar dingin gitu. Yang kedua, freestyle-nya ini dia tuh gak digambar dulu. Jadi proses pembuatan tato harusnya itu digambar dulu, pakai sketsa lah, dibikin sketsa dulu. Nah, orang ini langsung freestyle. Langsung di kulit langsung nempel sama tinta tatonya. Itu kalau misalnya salah gambar gimana coba? Kocak kali. Nah, di bener-bener tuh. Ini abangnya khusus sekali nih ya mukanya ya. Udah dapat klien satu nih baru pagi buka nih. Iya. Dilihat nih, jamnya kayaknya ini jam emas yang dipakai sama abangnya nih. Hasil dari buka jasa tato ini lumayan juga, kayaknya menjanjikan juga nih. Ini nggak tahu emas atau bukan, kita anggap aja emas ya. Kayaknya menjanjikan juga. Cek. Udah itu cek aja. Ini tulisannya memang cheap and fast ya. Ya beneran fast sih. Karena tulisannya C doang ya, fast banget, cepet banget kan. Dilihat lagi. Garuk-garuk kepala ini abangnya. Ini di pinggir kamar mandi atau gimana sih? Kayaknya ini di pinggir kamar mandi umum deh. Kocak kali. Jadi aduh teman-teman, kalau misalnya teman-teman datang ke India ya, ya Allah, jangan coba ini karena ini gimana bikin tato di pinggir kamar mandi, coba gimana gak higien. Jadi aduh itu jarumnya juga diganti atau enggak nggak tahu. Aku lihat dari di awal tuh jarumnya aja pakai plastik kotor, itu gimana itu kebersihannya. Freestyle coy, handmade tattoo gun. Bener apa yang aku tadi bilang di awal bahwa mesin ini adalah mesin rakitan, handmade tattoo gun. Jadi ini mesin rakitan. Dalamnya kayaknya ada dinamonya lah, dinamo Tamiya. Anjir kali. Tuh ada jai mata di tato, black color, red color, mix color. Oh jadi bener-bener sama sistemnya. Jadi kalau misalnya harga masalah satu warna harganya berapa, dua warna harganya berapa itu ada, dan dia harganya lebih mahal. Bagus gak sih sebenarnya? Aku nggak bisa nilai. Aku kan bukan orang yang tahu tentang tato, tapi ngeri kali jadinya. Dia tato tuh bisa bertahan lama loh teman-teman. Aduh ngeri kali nih. Nah abangnya nih mukanya udah asem banget nih.
anjirin tato gimana jadinya kok jelek kali gitu ya. Jadi ibarat kayak kalau misalnya teman-teman pergi ke tukang cukur ya kan, pernah nggak sih kayak kita pergi ke tukang cukur terus kita pengen cukur begini, terus si tukang cukurnya itu malah nyukurnya asal-asalan dan kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diem aja kayak gini. Tapi Di hati ngedumel doang gitu loh, anjir nih kok cukurnya malah begini gitu nah kan. ini kayaknya sama halnya terjadi di bapak-bapak ini sih, mas-masnya ini nih. Kayaknya anjir kok jadinya tatonya begini. Mungkin kayak gitu kali pikirannya. Customer for pricing. Anjir. Harganya kocak kali, Pak. Jadi step 4 tadi itu pemberian harga, dan step kelima itu adalah bargain atau menawar. Aku baru tahu bahwa bikin tato itu ada tawar menawarnya, dan tawar menawarnya itu terjadi di akhir gitu. Biasanya kalau bikin tato itu kan di awal dulu harganya berapa, terus oke deal apa bikin bayar dan lain-lain lah gitu. Aku nggak tahu proses bikin tato gimana karena nggak punya tato. Tapi ini ada nawarnya, dan nawarnya di akhir. Bego kali ini orang ini ya. Udah tahu kalau di Inje itu apa-apa harus jelas dulu harga di awal, tapi ini malah di akhir baru tahu pengukuran harganya. Jadi memang mungkin pembuatan tatonya adalah ketika kita udah selesai bikin tato, ya kan, udah jadi, terus udah kelihatan nih tingkat kesulitannya gimana, baru dikasih harga John, baru dikasih harga setelah itu. Jadi gak di awal nih ngira-ngiranya harganya berapa, tapi setelah udah jadi gitu kan, jadi baru nego-nego, dan bisa nego, bisa nawar. Ngukurnya pakai penggaris, Pak. Ngukur tatonya pakai penggaris. Feelingku dia tuh ngomong harganya itu didasari dengan berapa panjang sih tatonya gitu loh. Pakainya pakai penggaris, Pak. Beneran pakai penggaris dia. Kocak kali, gak tahu lagi aku. Oke, coba kita scroll lagi ke video yang lainnya ya. Kayak tadi aku lihat videonya Bang Ilmi deh. Oh, ini ada cewek yang bikin tato. Indian street tattoo done by woman. Indian street art. Nah, ini kalau dilihat tuh contoh-contohnya gambarnya tuh banyak banget dan bagus gitu kelihatannya. Tapi kalau dibandingin sama yang tadi sebelumnya kok bisa jadi beda banget ya. Gak tahu lagi. Ya begitulah. Jadi aduh, ngeri kali boy kalau misalnya kita lihat tato di India nih. Sebenarnya cuma terjadi di street India ya, di jalanan India aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ke jasa tato profesional yang dia itu bagus, datang ke mall gitu kan, itu banyak yang bagus-bagus dan dia itu profesional, higienis dan bersih gitu kan. Ini kayaknya cuma ada di street India, di jalanan India doang, yang orang-orang itu mereka berusaha untuk mencari pundi-pundi rupiah. Karena sejujurnya di India ini persaingan kerja itu memang sangat ketat. Jadi hari ini harus membuat orang-orang itu lebih kreatif dalam mencoba untuk mencari peruntungan uang gitu. Ya wajar aja lah ya, wajarkan aja. Tapi ini beware buat teman-teman. Tadi aku udah sampaikan di awal bahwasanya hati-hati ketika teman-teman ke India, jangan sampai nyoba-nyoba beginian. Kalau enggak HIV-nya bareng-bareng gitu teman-teman. Oke, bye.